Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan supply chain untuk makalah 1 dan makalah 2. Namun sebelum itu, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rima Ergal Ngosiam, NIM 1714546. Ya, izin share screen. Untuk makalah 1 dan makalah 2 yang saya ambil yaitu untuk makalah 1 prosedur operasional gudang material dan makalah 2 analisis pengadilan persediaan kemasan karton coklat 4 kali ml menggunakan metode EOQ. Untuk timeline yang akan saya bahas yaitu latar belakang, profile company, yang ketiga penyimpanan material, pengawasan, flowchart internal, pengumpulan data, perhitungan dengan metode EOQ, hasil perhitungan serta flowchart eksternal. Latar belakang untuk sejarah singkat itu PWC merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero yang memiliki tugas untuk memproduksi pelumas dan radiator coolant untuk perusahaan-perusahaan industri serta transportasi. Untuk operasinya sendiri yaitu di mana ada bagian warehousing yang di mana memiliki tugas untuk merencanakan serta melakukan pembelian untuk kemasan serta menyimpan produk. Sedangkan untuk tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui jumlah pembelian yang optimal serta pemesanan kembali agar dapat menghemat biaya persediaan atau inventory. Untuk komponen universal PUJ sendiri di mana diduduk oleh manajer yaitu pihak yang memiliki tingkatan lebih atas secara hierarki untuk setelah itu rumah resource, finansial serta administrasi, HSSE, logistik serta warehouse, operation here di mana untuk dalam melakukan pencampuran crude oil serta aditif untuk menjadi produk jadi, dan juga serta ada maintenance yaitu menjaga agar peralatan tetap terjaga performanya. Untuk penyimpanan material yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di mana untuk penumpukan sendiri untuk kemasan atau material serta membuat rencana penumpukan yaitu kira-kira untuk berapa banyak tingkatan untuk menumpuk produk atau kemasan tersebut, kemasan packaging, serta memperhatikan aturan penyimpanan tersebut, memperhatikan cara penumpukan material, memperhatikan cara penyusunan, serta berapa lama material tersebut akan dikeluarkan dari gudang maupun akan dimasukkan ke dalam gudang. Untuk pengawasannya sendiri di mana akan melakukan pengawasan administrasi serta fisik, di mana pengawasan administrasi itu untuk menghitung realnya jumlah dari kemasan yang datang di dalam yang akan dimasukkan di dalam gudang, untuk mengecek jumlah serta mengukur antara jumlah administrasi dengan fisik secara nyata di dalam yang dimasukkan ke dalam administrasi atau pencatatan. Sedangkan untuk fisik sendiri yaitu melakukan pengecekan yang untuk menemukan apakah kemasan tersebut lengkap
dan juga dalam keadaan baik, tidak kurang atau lebih ataupun hilang. Selanjutnya untuk flowchart yang akan dibahas pertama yaitu untuk aliran produk, aliran informasi di mana dari unit produksi memesan kepada pihak logistik untuk jumlah kemasan dengan jumlah tertentu kepada pihak logistik, kemudian dari pihak logistik akan menginformasi ke pihak gudang material untuk mengecek apakah ketersediaan barang tersebut ada atau tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan pemesanan kepada pihak supplier. Kemudian dari pihak supplier akan setelah mendapatkan informasi berupa PO dari logistik, maka dari supplier akan memberikan informasi kepada pihak transportasi. Setelah itu pihak transportasi akan kembali menyetujui untuk melakukan distribusi ke gudang material, maka dari supplier akan memberikan tanda terima kepada pihak logistik bahwa akan siap dilakukan distribusi. Setelah itu untuk produk, yaitu dari pihak supplier akan mengirim ke transportasi, dari pihak transportasi akan mendistribusikan kemasan baik itu drum, litos maupun curah ke gudang material. Kemudian dari gudang material akan mengirim setelah barang sampai, setelah itu dilakukan inspeksi, maka barang itu on spec, maka kemasan tersebut akan diberikan kepada unit produksi untuk dimasukkan untuk produk yang telah jadi. Setelah produk itu jadi, maka dari unit produksi akan mengirim ke gudang Nusantara, yaitu tempat gudang untuk produk-produk yang telah jadi dan siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Untuk alur uangnya sendiri, alir uang di mana dari pihak logistik bisa langsung memberikan pembayaran kepada pihak supplier, atau juga bisa dengan melalui pihak finansial, yaitu pihak keuangan di POJ sendiri. Dari pihak finansial akan pergi mentransfer ke bank, kemudian dari bank akan mentransfer uang ke pihak supplier. Untuk pengumpulan data yaitu dari tabel pemakaian karton coklat 2x10 tahun 2018, di mana dari satu periode dari bulan Januari sampai Desember, di mana dia melihat penerimaan, pemakaian serta rata-rata penyimpanannya. Dari tabel tersebut maka akan menghasilkan grafik, di mana grafik ini merupakan grafik pemakaian karton coklat 2x10 liter tahun 2018, di mana bulan Januari sebesar 1.912 unit, Februari 22.124 unit, Maret 12.137 unit, dan juga April yaitu 24.900 unit. Dari ini merupakan gambar grafik pemakaian untuk karton coklat, di mana dengan jumlah totalnya yaitu 175.319 unit untuk pemakaiannya sendiri pada tahun 2018. Setelah itu akan dilakukan perhitungan EOQ. Setelah mendapatkan data, maka akan dilakukan penggolongan atau klasifikasi biaya, di mana untuk ada biaya kebersihan, material handling, di mana biaya kebersihan setelah dihitung mendapatkan 11.489.851.000. Biaya material handling yaitu sebesar 7.538.500.000 rupiah. Untuk fraksi biaya simpan per tahun yaitu 18,8%. Untuk biaya simpan sebesar 950.408,8 ribu per unit per tahun. Untuk biaya pesan sendiri yaitu 12.500.000 rupiah, sedangkan biaya administrasi sebesar 15.800.000 rupiah per pesan. Biaya bongkarnya sendiri yaitu di mana gabungan dari sewa antara sewa forklift dan juga untuk
sopir forklift, di mana dengan jumlah uang yang diberikan kepada pihak biaya bongkar itu sebesar Rp61.534.23.000 per pesan. Untuk biaya pemeriksaan yaitu sebesar Rp53.377,88.000 per pesan. Dari hasil ini maka untuk digabungkan antara biaya untuk sekali pesan yaitu dari biaya telepon, biaya administrasi, biaya bongkar, biaya pemeriksaan, di mana dengan mendapatkan total yaitu Rp104.712.11.000 per sekali pesan. Selanjutnya untuk melakukan pembelian dengan metode EOQ, di mana untuk mendapatkan jumlah pembelian yang optimal, di mana dengan menggunakan rumus EOQ yaitu Q sama dengan akar 2 dikali S dikali D dibagi dengan H, yaitu sama dengan sama dengan 2 dikali dengan biaya untuk sekali pesan yaitu Rp190.712.11.000 dikali dengan jumlah total pemakaian karton coklat 2x10L selama tahun 2018, kemudian dibagi dengan biaya simpan per unit per tahun yaitu Rp1.171.000, yaitu mendapatkan akar 50,791.565.859.000 dibagi dengan total biaya simpan per unit per tahun, maka mendapatkan akar Rp4.331.823.97.000. Maka diakarkan maka mendapatkan hasil 6.582.9.124 unit, maka akan dibulatkan menjadi 6.583 unit. Jadi untuk pembelian optimal pada tahun 2018 yaitu ada dengan sebesar 6.583 unit untuk kemasan packaging karton coklat 2x10L. Setelah itu akan dilakukan perhitungan frekuensi pembelian, di mana untuk dapat mengetahui kapan akan dilakukan pembelian, sebanyak berapa kali pembelian itu dilakukan, serta tanggal dan berapa jarak antara melakukan pemesanan kembali, yaitu untuk dapat frekuensi pembelian didapatkan dari D dibagi dengan Q, mendapatkan hasil 27 kali untuk frekuensi pembeliannya, sedangkan untuk siklus pembelian yaitu didapatkan dengan Q dikali D dengan mendapatkan hasil yaitu 11,26 hari, maka dibulatkan menjadi 11 hari. Jadi untuk siklus pembeliannya itu sebanyak 11 hari. Kemudian perhitungan ROP-nya yaitu reorder point, di mana akan dilakukan pemesanan kembali setelah kemasan tersebut telah mencapai safety stock-nya, yaitu ROP yaitu dapat dari demand selama lead time ditambah dengan safety stock, yaitu 500 untuk rata-rata demand harian yaitu 584.39.000 dikali dengan 5 hari, di mana lead time dari supplier akan mendistribusikan kemasan ke gudang PUC ditambahkan dengan safety stock-nya yaitu 2.477, mendapatkan ROI sebesar 2.921,95 ditambah dengan 2.477 safety stock-nya, yaitu untuk ROP-nya 5.358,95.000 dibulatkan menjadi 5.358,95 unit. Selanjutnya untuk perhitungan total biaya persediaan, di mana menggunakan metode sederhana dari perusahaan yang menggunakan untuk melakukan pembelian serta metode total inventory cost.
dengan untuk TIC sendiri itu dengan rumus yaitu F dikali B dikali Q dibagi 2 ditambah C dikali D dibagi dengan Q, yaitu sebesar 18,48%. Untuk fraksinya dikali dengan harga bahan bakunya, yaitu harga bahan baku karton coklat 2 kali 10 L sendiri yaitu 6.337 dikali dengan 6.853. Biaya total pembelian optimal dibagi dengan 2 dibandingkan dengan 144 ribu rupiah, yaitu biaya sekali pemesanan dikali dengan 105 319 unit dibagi dengan 6.853 unit mendapatkan 7.714.839,87 rupiah. Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan sederhana di mana dengan rumus F dikali B dikali IH ditambah C dikali R CR dikali F, yaitu dari hasil perhitungan sederhana ini gunakan PUC sendiri mendapatkan 12.426.667 ribu rupiah. Untuk setelah itu maka mendapatkan hasil dari perhitungan EUK sendiri yaitu dari biaya simpan sebesar Rp1.177.000 per unit per tahun. Untuk biaya pesan lepas Rp712.11.000. Jumlah pembelian optimal sebesar 6.583 unit. Frekuensi pembeliannya itu selama 27 kali. Safety stoknya yaitu 2.477 unit. ROP-nya pemesanan kembali sebanyak 5.358 unit. Sedangkan menggunakan TC yaitu 7.714.809 rupiah. Sedangkan menggunakan metode sederhana yaitu sebesar 12.406.667,92 rupiah. Jadi jika kesimpulannya, jika TIC menggunakan metode EUK yaitu dengan total inventory cost, maka dari pihak PUC akan menghemat biaya yang dikeluarkan sebesar Rp4.761.821 Selanjutnya untuk voucher eksternalnya yaitu dibahas mulai dari bahan baku, dari barang, di mana dari pihak customer akan melakukan permintaan barang kepada pihak untuk dari supplier untuk pemesanan barangnya, alur informasi barang dari pihak supplier setelah dari pihak WH telah meminta barang, maka dari pihak supplier akan mengirim barang ke bagian logistik, dan logistik mengirim ke kemasan ke pabrik, ke gudang kemasan, kemudian dari gudang kemasan akan mengirim ke pihak produksi dan akan melakukan pengisian. Setelah menjadi produk jadi, maka produk tersebut akan dibawa ke gudang produk atau di PUC sendiri yaitu gudang Nusantara. Kemudian dari gudang Nusantara akan mendistribusikan ke pihak customer. Setelah itu untuk informasinya sendiri yaitu dari bagian produksi meminta kemasan produk untuk produk jadi kepada pihak logistik. Dari pihak logistik mengecek ke pihak gudang material, jika tidak ada maka akan dilakukan PO ke pihak supplier. Pihak supplier akan memberikan tanda terima kepada pihak PO dan akan melakukan delivery order kepada pihak logistik, dan dari pihak logistik pihak supplier akan mengirim barang ke bagian gudang kemasan.
Setelah membahas mengenai aliran informasi, maka untuk aliran uangnya sendiri itu dari pihak customer akan mentransfer uang melalui bank, kemudian dari pihak bank akan mentransfer ke pihak LOBP. Ya, baik, sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.